Senyawa kimia hidrokarbon dapat diartikan sebagai jenis senyawa kimia organik yang tersusun dari dua jenis atom. Yang pertama, ada atom hidrogen dan juga atom karbon, serta memiliki rumus kimia CXHY, di mana X dan Y tergantung dari golongan hidrokarbon itu sendiri. Senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada aromatik dan juga alifatik. Pada jenis aromatik, senyawa yang didapatkan dari proses ekstrak tanaman yang menghasilkan bau yang wangi dan memiliki stabilitas yang sangat baik. Contohnya ada benzena dengan rumus C6H6 yang didapatkan melalui proses degradasi kimiawi dari getah benzena, sehingga tanaman aroma yang dihasilkan dari pohon benzena itu sendiri. Contoh lainnya ada toluena dengan rumus C6H5CH3 yang dihasilkan dari zat tanaman yang berasal dari Amerika Tengah dan biasa digunakan sebagai bahan pewangi. Adapun selain dua contoh yang sudah disebutkan tadi, ada juga yang namanya naphthalen, hexahexylen, dan koronen, dan masih banyak lainnya. Pada jenis alfatik, senyawa yang didapatkan dari lemak dan juga minyak. Terdapat tiga jenis senyawa hidrokarbon alfatik, diantaranya ada alkana, alkuna, dan juga alkena. Di setiap tiga jenis senyawa hidrokarbon alfatik dapat dibedakan dari ikatan yang dimilikinya. Yang pertama ada alkana, jenis senyawa hidrokarbon alfatik yang memiliki ikatan kovalen bersifat tunggal yang menjadikan alkana sebagai senyawa hidrokarbon yang bersifat jenuh, di mana setiap atom karbon pada alkana terhubung dengan 4 atom lainnya. Contoh dari senyawa hidrokarbon alfatik jenis alkana ini ada etana, propana, metana, butana, pentana, heksana, dan lain sebagainya. Alkana sendiri terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada alkana rantai lurus dan alkana rantai bercabang. Pada alkana rantai lurus, senyawa hidrokarbon alfatik jenis alkana rantai lurus ini diberi nama dengan rumus huruf pertama N yang memiliki arti normal. Pada alkana rantai bercabang, senyawa hidrogen alfatik jenis alkana ini rantai utamanya adalah karbon terpanjang, sehingga menjadikan alkana ini mempunyai akhiran il di belakangnya. Jenis berikutnya ada alkuna. Senyawa hidrokarbon alkuna biasa disebut juga dengan asetelina, di mana merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Rumus kimianya ditulis sebagai CnH2n-2. Contohnya ada etuna, propuna, dan lain sebagainya. Alkuna sendiri terbagi menjadi dua kategori yang sama, yaitu alkuna rantai lurus dan juga alkuna rantai bercabang. Pada alkuna rantai lurus memiliki atom karbon yang terikat rangkap dan diberikan penomoran yang menunjukkan ikatan terhadap ketiganya. Alkuna rantai bercabang diberi nomor berdasarkan pada rantai yang paling dekat dengan rangkapnya. Jenis yang terakhir ada alkena, atau yang sering disebut juga dengan senyawa hidrokarbon olefin. Ialah jenis senyawa hidrokarbon yang mempunyai dua rangkap ikatan. Juga dikategorikan sebagai senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh, serta memiliki rumus kimia CnH2n. Contohnya ada etana, propena, dan lain sebagainya. Dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama ada alkena rantai lurus, memiliki atom karbon yang diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkapnya sesuai dengan ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yang kedua ada alkena rantai bercabang, dibedakan berdasarkan pada penomorannya yang dimulai dari rangkap yang paling dekat. Sifat senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama ada sifat fisis dan juga sifat kimia. Pada sifat fisis terdapat dua sifat, yaitu yang pertama adalah titik didih dan titik leleh senyawa hidrokarbon dipengaruhi oleh struktur rantai karbonnya. Semakin panjang rantainya, semakin tinggi titik didih dan lelehnya. Semakin banyak cabang pada rantainya, semakin rendah titik leleh dan titik didihnya. Yang kedua ada jika senyawa hidrokarbon sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut non-polar. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat senyawa hidrokarbon dapat mengalami reaksi substitusi, adisi, eliminasi, dan yang paling sering adalah reaksi pembakaran atau mudah terbakar.
sehingga senyawa hidrokarbon seringkali digunakan sebagai bahan bakar. Contohnya gas propana atau C3H8 dan butana C4H10 dalam tabung LPG, atau isooctana C8H18 dalam bensin. Dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu dampak untuk lingkungan dan untuk kesehatan. Reaksi pembakaran hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara dan timbulnya polutan seperti gas karbon dioksida penyebab efek rumah kaca atau global warming, gas karbon monoksida dalam darah membentuk karboksihemoglobin yang bersifat racun, partikulat karbon dalam timbal, dan gas belerang dioksida menimbulkan hujan asam yang bersifat korosif. Untuk dampak bagi kesehatan sendiri dapat menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernafasan. Sulfur dioksida dari pembakaran senyawa hidrogen akan menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Nitrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu serta gangguan pernafasan juga. Timbal akan menimbulkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernafasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi kemampuan otak. Adapun cara mengatasinya yaitu dengan melakukan penghijauan, menggunakan sel bahan bakar atau full cell, penggunaan konverter katalik pada knalpot, penggunaan IFI atau electronic fuel injection pada sistem bahan bakar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi senyawa hidrokarbon, dampak pembakarannya, struktur, dan juga sifat. Apabila ada yang masih kurang paham atau ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.